Bapak Ustadz Fulki yang kami hormati, ibu-ibu para pengurus majelis taklim yang kami hormati, dan juga jamaah, ibu-ibu jamaah solehah Masjid Al-Muhajirin yang kami hormati juga. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah telah diberikan berbagai nikmat dan berbagai limpahan rahmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul kembali dalam pengajian rutin kita pada hari ini, dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan tentunya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa pula salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Fulki yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan juga kepada ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin. Mudah-mudahan setiap langkah baik kita dan setiap niat baik kita menuju ke Masjid Al-Muhajirin ini dapat dijadikan sebagai ladang ibadah, dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagai pembuka cukup sekian dari saya. Marilah kita buka pengajian rutin kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat Fatir ayat 29 sampai 30 yang akan dilantunkan oleh Ibu Marwah. Kepada Ibu Marwah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ibu-ibu tiasa dibuka Quran Surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahu azim. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Maha benar Allah nan agung lagi mulia dengan segala kalam-kalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan katsira kepada Ibu Marwah yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dilantunkannya ayat-ayat suci Al-Quran semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah khususnya akan memberikan berkah buat Ibu Marwah yang membacakannya dan khususnya untuk kita semua yang mendengarkannya. Untuk selanjutnya yaitu kajian kita pada hari ini yaitu Tahsinul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulki. Kepada Ustadz Fulki saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila akhiril abad, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim, yang saya hormati dan dimuliakan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu damang sadayana? Alhamdulillah. Iya, udah di jemuran terus diangkat. Ya. Alhamdulillah Bu ya, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah jalur kehidupan kita masih bisa sama-sama sedikit mempelajari, berzikir bersama, mempelajari kitab Allah, mungkin mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-ayah. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya umat kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita mendengar ada satu kata hafiz. Hafiz itu artinya apa Bu? Hafiz itu artinya
menjaga. Banyak artinya. Ada menghafal, ada menjaga. Jadi apa yang dimaksudnya? Sesungguhnya nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan az-zikr. Zikr itu apa? Peringatan. Atau kamilah yang menurunkan Al-Quran, menurunkan hidayah kepada manusia. Wa inna, dan sungguh kami juga yang akan lahafizun, kami juga yang akan menjaganya, kami juga yang akan melestarikannya. Nah, di sana ada kata hafizho, hafiz. Hafiz di sini artinya ada banyak sebenarnya. Cuman kita kerucutkan saja artinya dengan menjaga. Jadi hafiz itu, hifzun itu artinya apa? Menjaga. Dalam kaitannya atau konteksnya dengan Al-Quran, kita hubungkan dua hal apa yang perlu kita jaga terhadap Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin Al-Quran, menjamin penjagaan Al-Quran. Tapi apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada dua penjagaan. Yang pertama yaitu dinamakan hifzul mabna. Hifzul mabna. Yang kedua yaitu hifzul ma'na. Itu ada dua. Yang pertama itu apa? Hifzul mabna. Apa itu hifzul mabna? Menjaga yang tampak, menjaga yang fisik, menjaga yang apa Bu? Tersurat apa tersirat? Kalau yang kelihatan apa Bu? Tersurat apa tersirat? Nah, tersurat, menjaga yang tersurat, yang nampak, yang fisik. Kemudian hifzul makna artinya menjaga yang tersirat, menjaga yang jiwa, menjaga yang tidak nampak secara langsung. Yang pertama yaitu kita bahas bagaimana cara kita menjaga Al-Quran dari segi yang tersiratnya, yaitu hifzul mabna. Yang pertama yaitu otomatis apa yang kita lakukan, anak-anak kita lakukan dari sejak dini, yaitu apa? Belajar mengeja al-hija, makanya dinamakan al-hijaiyah. Jadi belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, kemudian ketika sudah bisa membaca, anak-anak kita dorong untuk menghafal. Maka ada beberapa teman-teman, termasuk ada namanya apa? Mungkin ibu-ibu ada yang kenal Ustadz Yudi juga. Anaknya masih umur 6 tahun. Beliau itu anaknya sudah hafal berapa juz gitu ya. Ya, ketika saya mendengar, ya bahkan ngomong aja nggak selancar baca Al-Quran. Ya bahkan baca Indonesia aja tidak selancar dia mengucapkan kalimat Al-Quran. Jadi itulah salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu apa? Mudah dihafal. Bahkan oleh anak kecil sekalipun, oleh orang yang bahkan tidak bisa baca pun bisa hafal. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Dari sekian ribu bahkan sekian juta mukjizat Al-Quran yang mungkin kita tidak ketahui. Kemudian setelah membaca, menghafal, kemudian biasanya yaitu taraf selanjutnya di umur-umur selanjutnya itu apa yang kita lakukan adalah sampai dewasa mungkin, yaitu apa? Tajwid atau tahsin, yaitu apa? Memperindah, mempercantik bacaan Al-Quran. Jadi tahsin itu artinya apa? Tajwid. Tajwid itu apa? Memperindah. Jadi bukan kalau memperbaiki kesannya seolah-olah selama ini salah, enggak Bu ya.
Jadi kita artikan hasan. Hasan itu artinya baik. Jadi hasan itu indah. Jadi kita artikan memperindah. Jadi kita belajar Al-Quran, mungkin sekarang viral di mana-mana, baca. Kalau baca kan sudah ada web programnya, di mana-mana udah ada one day one juz. Kemudian nanti ada lagi hafalan. Kemudian sekarang yaitu yang lagi semarak yaitu program tahsin. Apa itu tahsin? Tadi memperindah, mempercantik. Jadi bukan tahsin itu apa? Seolah-olah kita punya rumahnya sudah ada. Hanya apa gunanya tahsin? Tahsin itu artinya kita kasih kembang pot, kita bersihkan dari lumut-lumut, atau kita memperindah, mempercantik bacaan Al-Quran kita. Jadi tahsin bukan berarti itu si ibu itu mah baru belajar tahsin. Tahsin itu artinya dia salah semua bacaannya. Enggak Bu ya, hanya memperindah saja. Yang sebagai contoh misalnya baca sin misalnya. Sin, bagaimana sin? Sin itu tidak boleh memantul, harus mengalir nafasnya dan suaranya dan lain sebagainya, harus mengalir sifat sofir dan lain sebagainya. Bacanya bismi. Nah, tidak boleh sampai mantul. Bismillah, contoh seperti itu ya. Nah, itu jadi tahsin. Jadi apa gunanya tahsin? Memperindah dan mentajwidkan, memperindah bacaan Al-Quran. Kemudian tahap selanjutnya biasanya ibu-ibu ada yang juga yang belajar namanya qiraat, kemudian sampai ilmu-ilmu lainnya, bahkan ilmu Qasam Usmani, Waqaf Ibtida dan lain sebagainya, itu sampai pada tahap-tahap selanjutnya. Tapi yang jelas tadi bagaimana hifzul mabna, menjaga yang tersurat, yaitu satu membaca, menghafal dan mentajwid atau mentahsin Al-Quran. Jadi tidak ada batas Bu ya. Jadi Ustaz, saya selama ini masih membaca, ya sudah bagus. Atau bagi-bagi peran lah. Di antara kita ada yang hanya sanggup membaca, ya bagus kalau bisa ditingkatkan. Di antara kita ada yang bisa menghafal, bagus tingkatkan. Di antara kita yang bisa baca tahsin juga bagus dan tingkatkan. Kemudian yang kedua yaitu apa peran kita dalam hifzul. Yang kedua yaitu hifzul makna. Bagaimana makna Al-Quran ini tidak kehilangan nilainya. Kita jaga nilainya, kita jaga esensinya. Nah, kalau minimal ketika kita baca Al-Quran, minimal kita lihat terjemahnya saja. Walaupun memang ketika kita baca terjemah tidak bisa langsung disimpulkan oleh kita. Mungkin kita perlu penjelasan lagi dari sumber-sumber yang lain, mungkin dari kitab-kitab lain dan lain sebagainya. Kemudian di atasnya menerjemahkan yaitu atau mengartikan, yaitu adalah menafsirkan. Maka ketika kita menafsirkan Al-Quran, maksudnya membaca tafsir ya, mungkin zaman sekarang sudah jarang orang yang bisa menafsirkan Al-Quran. Mungkin membaca tafsir Al-Quran, yaitu untuk apa? Agar kita lebih tahu maksud apa ayat ini diturunkan, kapan ayat ini diturunkan, untuk siapa, kepada apa, ya kan? Jangan kita kadang pakai ayat, kadang suka saya temukan tuh di WA atau di mana, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dan mereka berbuat makar, sedangkan Allah apa wa makaru wa makarallah, sedangkan Allah membalas makar mereka. Sesungguhnya Allah lah yang sebaik-baiknya yang pembuat makar. Nah, ayat ini digunakan untuk nyerang atau untuk nyindir orang yang sesama muslim, padahal cuman karena beda pendapat, beda pilihan politik saja pakai ayat ini. Padahal ayat ini turun untuk orang-orang Yahudi. Kadang kita suka seperti itu. Makanya itulah perlunya kita juga membaca tafsir demi tidak salah dalam
menerapkan atau menafsirkan ayat ya. Lain-lain hal, apalagi kalau berkaitan dengan hukum, maka bisa kita tanyakan atau konsultasikan kepada ustadz-ustadz, pada kiai-kiai yang memang ahli di bidang fikih dan lain sebagainya. Kemudian yang paling tidak kalah penting yaitu adalah bagaimana cara kita menjaga nilai hifzul makna, menjaga makna Al-Quran agar tetap bernilai, yaitu apa? Otomatis kita jadikanlah Al-Quran itu sebagai akhlak kita, sebagaimana riwayat Aisyah ketika beliau ditanya kaifa kanan Nabi, bagaimana sih pribadi Nabi, bagaimana sih akhlak Nabi itu. Kemudian Aisyah menjawab faqalat kana khuluqul Quran, bahwasannya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau melihat Nabi yaitu Al-Quran, Al-Quran berjalan. Nah, kalau bisa kita jadikan diri kita bukan hanya pandai membaca, bukan hanya pandai menghafal, pandai suaranya bagus, tahsinnya bagus, pandai menafsirkan, kalau bisa kita pun pandai mengamalkan Al-Quran. Bahkan seolah-olah orang itu kalau lihat kita itu lihatnya seperti Al-Quran berjalan. Bahkan kalau bisa ada orang masuk Islam, orang jadi hijrah, orang jadi lebih dekat dengan agama, bukan karena melihat dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis. Kalau bisa mereka tertarik sama kita, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui perantara kita, yaitu perantara akhlak kita yang mencerminkan dari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, maka ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara bika, dengan perantaramu, khairun laka min humurin na'am, itu lebih baik bagimu daripada engkau mempunyai kendaraan unta yang merah, unta yang kemerah-merahan yang paling mahal. Kalau zaman sekarang mungkin ibaratnya lambang prestis, lambang kekayaan, lambang dan sebagainya. Itu lebih baik orang yang mendapatkan hidayah dari perantara kita. Jadi kalau kita memberikan hidayahnya itu tadi, kenapa? Karena kita berakhlak Al-Quran. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari kita sama-sama, mungkin kita berbagi peran saja. Yang satu bisa baca, yang satu bisa menafsirkan, yang satu bisa menghafal. Ya kalau bisa semuanya syukur-syukur ya, insya Allah menjadi alimah, menjadi ulama ya, pasti menjadi ulama kalau udah bisa semuanya. Mudah-mudahan keturunan kita dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi para ulama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Allah itu apa? Para ulama. Fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu merupakan ketakwaan dari sebenar-benarnya ketakwaan dalam hati. Maka ibu-ibu sekalian, sekarang kita hanya membahas salah satu dari cara kita menjaga hifzul mabna, yaitu menjaga Al-Quran. Kajian kita yaitu tentang tahsin atau tajwid ya. Maka daripada panjang lebar, saya langsung nyatakan empat hal yang harus kita perhatikan minimal, atau kaidah umum dalam tahsin qiraah. Ada 4 hal saja. Yang pertama yaitu ibu-ibu, apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah tahsinul huruf. Apa Bu? Tahsin huruf. Pertama adalah tahsin huruf.
Apa itu tahsin huruf? Tahsin huruf itu yaitu memperindah atau mempercantik huruf. Yang dimaksud apa? Secara singkat saja langsung, yaitu memperhatikan mana yang tebal, mana yang tipis. Huruf shad tebal tipis, Bu? Shad tebal. Huruf lam tipis. Huruf qaf, huruf ain. Nah, itu ibu-ibu sudah tahu ya, maka itu harus kita perhatikan. Bagaimana yang tipis kita baca tipis. Kalau tipis bagaimana? A, ba, ta. Nah, tipis senyum. Tipis senyum. Bagaimana patokannya? Yang senyumnya bukan senyumnya senyum ibu, senyum ibu sih. Senyumnya senyum yang pas. Maksudnya senyum pas itu ya senyum setulus-tulusnya senyum. Biasanya kalau orang senyum tuh senyum refleks itu, nah itu senyum. Tapi kalau disenyum-senyumin di ini itu berlebihan. Kadang kalau kita terlalu nggak mungkin kan baca Al-Quran terlalu tipis. A'udzubillah. Nah, ini bakal nggak enak ya, nggak enak. Tapi kalau senyum itu nah dalam buku-buku qiraat dijelaskan bahwasanya senyum itu ibu ada gigi taring, Bu ya. Nah, gigi taring, di sebelahnya gigi taring itu ada gigi namanya gigi senyum. Ad-dhahik. Itu apa? Gigi Nah, cukup segini nih. Ini, nah, pasti senyum itu cuma sedikit, ya segini kan. Nah, ini kelihatan a, ba, ta. Nah, kalau huruf tebal nggak usah senyum. Contoh ini huruf tipis a, ba, ta, sa, ja, ha, tuh. Kho, tuh. Kho di sebelahnya gigi taring itu sudah tidak kelihatan lah lagi. Kho, da, za, ro, za, sa. Habis sa apa? Shin tipis tebal. Tipis. Maka kalau mengucapkan huruf shin senyum. A'udzu billahi minasy. Senyum. Minasy bukan minosh. Minosh. Ya memang dulu guru-guru kita ada yang seperti itu mungkin ya. Minash seperti ngusir ayam. Sebenarnya bukan seperti ngusir ayam, suaranya seperti ngusir ayam. Cuma karena mungkin kita waktu dulu susah ngomong shin itu. Sha, sa, sha. Nah, jadi kata guru kita, udahlah, kamu kayak ngusir ayam gimana? Nah, harusnya shin itu dan sampai akhir. Jadi huruf itu apa yang perlu diperhatikan tahsin huruf yaitu antara tebal dan tipis. Kemudian kaidah yang kedua yaitu apa yang perlu ditahsin? Yang perlu ditahsin adalah harokat. Harokat itu apa? Fathah, kasroh dan dhamma. Yaitu sudah maklum semuanya. Cuman yang perlu diperhatikan di sini maksudnya bukan hanya tahu a, i, u, tapi menyempurnakan bagaimana mengucapkan fathah, bagaimana mengucapkan dhamma, bagaimana mengucapkan kasroh, ya kan, seperti ada dalil dalam suatu nazom syair dikatakan wa kullu madmumin falayatimma illa bidummi syafataini dhamma, dan setiap huruf yang dhammah tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Kalau ini tuh apa, Bu? Ini tuh monyong apa manyun? Kalau ibu bahasanya apa? Manyun monyong. Nah, kalau gini nih, kalau yang panjang banget gitu apa? Jadi mana yang betul? Yang betul kalau gini apa, Bu? Ini mah praktek sedikit-sedikit. Ini apa, Bu? Monyong manyun, biar sepakat, biar kitanya ini manyun ya. Monyong. Kalau gini nah, berarti monyong. Yang betul mengucapkan huruf dhammah yaitu apa? Monyong ya. Nah, tapi biasanya ya ini terjadi juga karena kita tak ketika baca Al-Quran itu ya biar katanya bisi
nggak bagus katanya bibirnya. Enggak, cukup monyong saja. A'udzu. Biasanya biar kelihatan gimana gitu. A'udzubillah. Biar tetap harus sempurna. Tidak harus sempurna. Sebenarnya fathah. Kalau fathah, bagaimana menyempurnakan tong dihem-hem? Tapi minimal itu. Tapi jangan terlalu lebar juga, dibuka. Fathah itu kan, fathah artinya fathah, terbuka itu gigi ya Bu ya. Kalau Ibu taruh kelingking Ibu di antara dua gigi, giniin apa, digigit, tapi bukan digigit, dikenain aja gitu. Cukup gini nih. Jangan terlalu lebar. 4 jari. Masa baca Al-Quran a'udzubillahi. Kenapa kamu baca Quran seperti itu? Katanya supaya artikulasinya makhrajnya jelas. Enggak gitu juga, berlebihan Bu ya. Maka seperti dalam sebuah hadis dikatakan, man arada an yatakallama ma'allah falyaqul. Barang siapa yang bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Maka sejatinya baca Al-Quran itu seperti kita ngobrol. Kalau kita ngobrolnya seperti ini, maka ketika baca Al-Quran adalah a'udzubillah, sama, intonasi sama, buka mulutnya sama, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kalau ngomongnya kia, ibu badai ke mana? Tapi ketika baca Quran, a'udzubil, enggak. Itu namanya apa? Keluar dari suara aslinya, dari tabiat asli. Akan capek. Kan ada ibu-ibu mungkin yang suaranya pelan, memang suaranya pelan. Ya baca Al-Qurannya pun pasti nggak akan jauh dari itu. Seperti dia ngobrol, maka seperti itulah membaca Al-Quran. Ini kasroh. Kalau kasroh seperti ini Bu, ibu taruh di dagu. Taruh lengannya di dagu. Nah, Kak, ibu sebut i, ininya ke apa? Ininya ke ender itu. Ininya ke banting ke bawah, bukan ke banting ke bawah, kegeser gitu. Nah, itu sudah betul. I tuh. I tuh. I tuh. I. Kalau nggak sempurna nih, ininya nggak gerak rahangnya dagunya nih. I bedakan sama bi sama bi bismi sama bismi. Jadi i u. Bukanya cukup segini ya. Cuman kenapa dulu ada guru-guru kita yang 4 jari itu karena selama ini kita bacanya, mungkin guru kita nggak ada, kamu bacanya terlalu dihem. Jadi biar dilatih dulu, biar rahangnya terbuka. Tapi cukup kan kalau kita ngomong, coba kalau kita ngobrol sama teman, sama kalau lagi ngegosip ya jangan Bu ya. Pasti kalau ngobrol itu pasti nggak mungkin si eta teh kumaha sih, nggak pasti ngomongnya tuh ya si eta teh kumaha ya, sama ya Bu ya, sama pokoknya sama seperti kita ngobrol natural. Ngobrol natural seperti itu pula mengucapkan harokat atau membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah Yang ketiga yaitu as-sukun. Tahsin sukun atau memperhatikan sukun. Sukun itu apa? Huruf-huruf ketika posisinya sukun. Ini nanti mungkin bisa tanya ke ibu-ibu yang sudah juga sebelumnya pernah belajar atau ini detailnya, tapi yang jelas gini, ada huruf-huruf yang mengalir, ada huruf-huruf yang tertahan. Huruf yang mengalir apa saja? Huruf yang tertahan apa saja? Huruf yang tertahan apa saja? Hamzah, jim, dal, qaf, po, ba, kaf, dan ta, ajid, kotin, bakat. Kemudian nanti ada huruf-huruf yang mengalir. Mengalir yaitu lawannya. Kemudian ada huruf-huruf yang di tengah nanti, yaitu tawassud. Lin, umar. Nah, ini harus diperhatikan. Ketika mengucapkan sin, ha, bismillahirrahmanirrahim. Ha harus mengalir.
ya, itu harus mengalir. Kemudian yang keempat terakhir adalah memperhatikan huruf bertasydid. 4 hal saja. Yang keempat adalah memperhatikan huruf yang bertasydid, ya. Jadi setiap kaidahnya bagaimana? Setiap huruf yang bertasydid harus ditekan. Bismillah tuh, setiap huruf bertasydid harus ditekan kecuali nun dan mim. Setiap huruf bertasydid harus ditekan kecuali nun dan mim. Kalau mim nggak usah ditekan, nun nggak usah ditekan. Minal jinnati wan nas, nggak gitu kan bacanya? Minal jinnati wan nas. Nah, bacanya tidak boleh ditekan. Kenapa? Karena huruf gunnah itu keluar dari apa? Rongga hidung. Jadi tidak perlu ditekan. Itu ya. Jadi 4 hal tadi. Pertama apa yang perlu diperhatikan Bu? Dalam 4 hal minimal apa? Pertama adalah huruf. Yaitu tebal tipis. Kemudian yang kedua itu apa Bu? Harokat. Kalau domah bagaimana Bu? Monyong manyun. Monyong. Kalau kasroh? Tuh. Goyang ya ke bawah. Di dagunya itu ngeenderkeun tangan ya, apa namanya, menggeser tangan. Kemudian kalau fathah, nah buka minimal di antara gigi kita, masukin kelingking kita. Karena kan kelingkingnya beda-beda ukuran kelingking kita ya. Insya Allah pasti sesuai. Sok ibu coba gini, pasti udah jelas. Yang besar yang kecil ya kan, itu tergantung. Maka maksud saya, ini itu yang Allah ciptakan kita adalah secara senatural mungkin. Tidak mungkin yang suaranya kecil baca Al-Qurannya besar suaranya. Sebaliknya orang yang suaranya besar, kalau ngomong paling pangtarikna ngomong, tapi ketika baca Al-Quran, auzubillah, nggak mungkin ya. Karena apa? Akan berat. Ya, orang-orang biasa ngomongnya keras, masa ketika baca Al-Quran pelan-pelan. Sebaliknya orang yang ngomongnya pelan, biasanya ngomong pelan, ketika harus keras, maka itu akan capek, membuat kita lebih capek. Kalau udah capek terpaksa, kalau udah terpaksa bosen, kalau udah bosen akhirnya ya udah nggak usah baca Al-Quran lagi katanya. Nauzubillah. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Kita harus memperhatikan huruf ya. Memperhatikan apa? Huruf itu apa? Huruf atau sukun? Sukun itu ada ya, ini memang harus butuh penjelasan lebih ringkas dalam lagi. Yang jelas huruf-huruf yang tertahan itu huruf qalqalah plus hamzah, kaf dan ta. Huruf-huruf yang tertahan cepat tertahan adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah apa Bu? Baju di toko, atau apa Bu? Kutu di baju, atau kutbu jadin ya. Asal jangan toko bejad, nah gitu, jangan ya. Sama aja Bu, yang jelas Ibu gampang hafalnya lah ya. Yang penting nggak mau kutu di baju di toko, kutbu jadin, yang jelas itu huruf qalqalah, ditambah huruf yang tertahan, huruf qalqalah dan huruf hamzah, kaf dan ta. Ketika contoh membaca kaf, yaktubuna, tidak yaktubuna, nggak gitu bacanya. Kayak ta, yatba'una, bukan yatsba'una. Ini harus kita perhatikan. Baca ta, an'amta, bukan an'amta. Nah, enggak gitu. Itu artinya mengalir hurufnya ya. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi?
tasydid, mura'atut tasydid, yaitu menjaga atau memperhatikan huruf tasydid. Ini apa? Termasuk fatal. Fatal itu dalam arti kata harus betul-betul diperhatikan. Karena ibu nggak baca tasydid dengan betul, seolah-olah ibu tasydid itu apa? Ibaratnya dua huruf menjadi satu. Ibu nggak betul baca tasydid berarti menghilangkan huruf. Kalau menghilangkan huruf namanya apa, Bu? Menghilangkan apa? Bukti apa artinya? Menghilangkan itu apa ya? Apanya? Korupsi kan? Kalau korupsi nggak boleh, Bu ya. Nanti ada yang hilangkan. Bismillah, bismillah, bismillah. Harusnya bismillah. Lamnya ditekan, ro-nya ditekan. Hirrahman, bukan hirrahman, hirrahman. Nah, itu harus diperhatikan lebih detail. Tasdid, setiap huruf bertasdid harus ditekan, kecuali apa, Bu? Nun dan mim, nggak usah ditekan karena sudah kuat hurufnya, sudah kuat. Orang sudah maklum ketika baca inna, kira-kira nunnya ada tasdidnya nggak? Ada. Wa mimma, nah, di atas mimnya ada tasdidnya nggak? Ada. Semua orang sudah maklum ya. Maka sekarang kita langsung saja sedikit langsung masuk ke dalam bab praktek ya. Ini kita belajar sama-sama, bukan maksud apa-apa. Semoga saja ada manfaatnya ya. Atau minimal ada satu ayat saja yang ibu bawa pulang ke rumah yang teringat ketika masak, ingat oh Yasin gitu, gitu minimal. Atau minimalnya nggak usah satu ayat lah, minimal satu huruf ibu dapat tahsinul Qur'annya satu huruf. Itu lebih baik daripada tidak bawa sama sekali. Tapi yang tidak bawa sama sekali pun tidak apa-apa, sudah dapat pahala dan rahmat yang besar, yaitu dari perkumpulan mempelajari ayat-ayat suci Allah. Majalasa qaumun majlisan, tidaklah satu kaum duduk di satu majlis yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Tadi kita membaca kitab Allah, membaca kitab wa yatadarasunahu, dan kita saling mempelajarinya, sama-sama belajar. Illa hafathumul malaikah, kecuali Allah menurunkan rahmatnya. Para malaikat menaungi mereka yang ada di dalam ini. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan mereka dilingkupi oleh rahmat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan mengingat satu-satu dengan siapa mereka duduk, dengan siapa dan apa yang mereka lakukan di satu majlis itu pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu langsung saja sekarang kita coba tahsin sampai sampai jam berapa ini, Bu? Ini sistemnya gimana, Ibu? Latihan langsung ada praktek, ada yang ditanya. Tadi saya dengar ibu di depan sieun dites. Tadi siapa yang ngomong des ya? Enggak, Ibu ya, ini bukan sieun dites ya, tapi kan itu ya setidaknya bahasa kerennya test drive. Ibu kalau belum ngetes itu cuman hanya melihat bagus ya, lihat-lihat mobil, bagus ya, kata salesnya, test drive dulu dong, Bo, biar terasa nikmat. Ibu tahu ini enaknya ini, kurangnya ini. Nah, itu harus dicoba ya. Jangan hanya dilihat saja, jangan hanya didengarkan saja, tapi merasakan ya. Atau ditesnya sama-sama biar nggak kelihatan ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti ada beberapa kita sampling aja ya, sampling saja kita sama-sama ya. Jadi maksudnya kesalahan satu bukan kesalahan satu. Ada yang kita tahsin sedikit, itu ada ibu-ibu ada mengambil pelajaran ya kan. Itu tadi kan, belajar itu tidak perlu merasakan kesalahan orang lain dulu, tidak perlu seperti orang lain salah, tapi dengan melihat orang lain salah pun itu jadi pelajaran. Begitu juga sebaliknya, ketika melihat orang lain benar itu pun juga jadi pelajaran ya. Yang pertama yaitu ya pastinya kita sebelum baca Al-Qur'an pastinya baca ta'awudz. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Setiap baca Al-Qur'an kita baca ta'awudz dulu. Kemudian
Disunahkan juga membaca apa? Basmalah ya. Kecuali dalam surah yang pertama, ayat pertama apa? Tidak dalam surat At-Taubah. Kecuali ibu bacanya di tengah-tengah surat At-Taubah. Tidak apa-apa itu karena bukan. Tapi kalau dibaca di awal surah At-Taubah, nah itu tidak ada tulisannya bismillah. Tapi kalau ibu baca dari tengah-tengah At-Taubah ya nggak apa-apa. Auzubillah, bismillah dan baca lanjutkan surah At-Taubah. Sekarang kita Al-Fatihah saja. Karena Al-Fatihah sekarang apa? Dikit-dikit semua Al-Fatihah. Doakan orang mati Al-Fatihah. Apalagi Bu? Bangunkan suami pakai Al-Fatihah nggak? Pakai Bu ya, biar terbuka. Fatihah itu artinya apa Fatih? Fatihah apanya? Pembuka. Fatih itu artinya pembuka. Maka semua orang sakit, orang meninggal, lagi susah, lagi senang, sudah yang penting membaca Al-Fatihah. Apalagi Al-Fatihah ini apa? Minimal setidaknya kita baca 17 kali. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak ada salat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, maka jadi kita coba surah Al-Fatihah ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita mulai. Yang pertama, bismillah. Nah, perhatikan di huruf ba. Ya, ba bukan B. Harus kuat ba-nya. Ba. Sama-sama Bu. Ba. Bukan bukan ba, tapi ba. Babibu. Bab. Nah, bukan bab. Kalau ibu ngomongnya bab, berarti ba-nya kurang kuat. Babibu bab. Mantul sendiri enggak? Nah, kalau mantul sendiri betul. Kalau dipantulkan contohnya gini, babibu babe. Nah, ini apa? Sengaja dipantul. Nah, ini belum sepenuhnya tepat. Nah, jadi harus mantul sendiri. Semua huruf qalqalah seperti itu. Saking kita kuat menekan pada makhraj ba, kedua bibir, ba, bi, bu, bab. Nah, maka bacanya ketika bi bukan bi, tapi bi. Jangan usahakan nafas jangan mengalir, suara jangan mengalir. Bi. Kemudian huruf kedua yaitu sin. Bismi. 1, 2, 3. Nah, supaya ibu tidak mantul, bagaimana caranya? Gigi seri atas dan gigi seri bawah apa? Tempelkan. Coba ibu. Nah, secepat apapun ibu baca tidak akan memantul. Contoh, bismi tidak akan bismi tuh, bismi. Tapi kalau ininya apa? Giginya apa? Ketika s-nya nempel. Ketika sa nempel dulu baru buka. Kalau sukun buka dulu baru Nah, bismi. Ya ini. Ya, pokoknya secepat apapun ibu baca tidak akan kalau merapatkan merapatkan dua gigi. Bismillahi. Coba. Tadi di lam ada apa Bu? Ada tasydid. Harus ditekan Bu ya. Bismillahi. Bukan bismillahi. Tuh. Bismillahi. Nah, kan jadi ada harus ditekan Bu ya. Kemudian selanjutnya adalah huruf ro tasydid, harus ditekan. Bismillahirrahmanirrahim.
ma. Ha itu apa? Ha harus nih. Perhatikan ini mah memang kalau tajwid mah harus ibu melihat contoh apa? Harus lihat. Makanya kalau nggak lihat susah. Ya, kecuali udah expert, udah orang yang expert tahu dia. Oh, ini dia ibu bacanya tebal, baca tipis. Maka tebal tipis ini perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ro-nya nggak senyum, hanya senyum. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, nanti nanti ada yang dites sampling aja Bu ya. Nanti pakai nomor ada absen ya, ada absen. Saya acak aja sekarang tanggal berapa? 16. Nah, coba nomor 16 siapa gitu ya. Asal aja. Ibu favoritnya nomor berapa? Oh, nomor 3. Nomor 3 siapa? Nah, gitu ya. Kemudian ro tebal tipis. Ro di sini tebal tipis. Walaupun ro ada tebal, kadang tebal, kadang tipis ya. Tapi hakikat hurufnya adalah tipis, bukan huruf tebal. Kemudian ha senyum enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Senyum. Rahmanirrahim. Ya. Ketika i itu nggak usah. Ketika i nggak usah nggak usah lepaskan saja, maksudnya lemahkan saja. Him. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas pas im. Nah, baru amnya him. Nah, jangan lupa apa? Tapi sebelum selesai jangan dibuka dulu mulutnya. Contoh him. Jangan dibuka, kalau dibuka nanti mirip nun. Kalau nun terbuka kalau mim ya. Kemudian selanjutnya adalah alhamdu. Nah, di sini yang boleh perhatikan langsung saja lam. Huruf apa Bu? Lam. Alhamdu. Nah, itu kita sempurnakan sifat apa Bu? Inhiraf. Namanya apa? Sifat inhiraf. Inhiraf itu dari huruf ro ke huruf lam. Al. Jadi si lidah tuh kayak diginiin ke ke dinding-dinding dinding-dinding mulut, dinding-dinding apa ini teh? Gusi ya. Diginiin. Jadi dari kayak seolah lidah tuh ini dinding-dinding. Nah, lidah ini posisi lidah tempelin di huruf ro. Al. Nah, kalau saya ini al ya, al. Jadi lidah tuh gitu. Ya, itu harus gitu. Kalau enggak hanya nempel di gusi kita aja kayak gini suaranya. Alhamdu. Ada yang beda nggak Bu sama alhamdu? Bedanya apa Bu? Yang pertama karena langsung tempel ujungnya. Alhamdu. Harusnya alhamdu ya. Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Lamnya perhatikan juga rabbil alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sarai di dia yang berarti kayaknya di sini itu semuanya udah pada tahsin ya. Saya mendengar ibu-ibu di sini semuanya memang sudah alhamdulillah standarnya sudah sudah agak di atas ya, di atas Bu. Langsung bisa, kecuali kalau bareng-bareng ya. Kalau sendiri
Ya, gak apa Bu ya, kita sama-sama Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 3. Ar-Rahmanir-Rahim sama kayak baca tadi apa? Hir-Rahmanir. Hanya perhatikan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ibu, 1, 3. Maliki. Coba Bu. Nah, secepat apapun Ibu baca, usahakan bacanya kayak gini nih. Maliki. Satu-satu, tek, bukan maliki yaumiddin, tuh. Seolah-olah harokatnya ada yang hilang. Hilangnya enggak hilang, tapi hilang seperempat harokat hilang. Dalam ilmu kalam namanya ikhtilas. Ikhtilas itu sama. Ikhtilas itu apa? Korupsi. Ya, korupsi itu banyak apa semuanya apa sedikit? Sebagian. Nah, bahkan kalau di ini an-nutqu birub il harokat salah sawarba harokat. Jadi hilang seperempat harokat. Maliki, coba Bu. Maliki yaumiddin. Nah, waw ini hakikatnya seperti domah. Kalau domah tadi bagaimana Bu? Monyong. Maliki yaumiddin. Coba 1, 2, 3. Ibu nggak monyong, suaranya bakal gini. Maliki yaumiddin. Beda nggak Bu? Maliki yaumiddin. Ini kalau nggak monyong. Kalau monyong, Maliki yaumiddin. Bedanya apa Bu? Yang pertama, yang nggak monyong bagaimana suaranya? Apa? Condong ke apa? Yao. Harusnya apa? Yaum itu artinya apa? Hari. Kalau yaumi artinya apa? Nggak ada Bu ya, nggak ada. Yaumi, tapi yaumi ya. Harus apa Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Ya Bu ya, tong asa-asa ketika monyong. Kemudian selanjutnya adalah iyyaka nah, ini ada apa? Ada tash. Iyyaka. Nah, tekan ya-nya bukan dipanjangin i-nya. Kebanyakan kita manjangin i-nya. Iyyaka tuh. I-nya yang panjang bukan. I-nya mah satu. Iyyaka. Nah, yang tekan apa? Ya-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi jangan lupa sin, bagaimana sin? Rapatkan kedua gi. Nasta'in. Coba 1, 3. Nasta'in. Nas ya, nas. Kalau enggak rapat nih, nasta'in. Nah, gitu ya. Selanjutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini
Ini nanti beda yang saya highlight ya, yang saya garis bawahi adalah sinnya juga. Nanti kalau sod, ro, ko nanti ada tanya ke ibu-ibu yang ini. Cuman yang saya highlight sinnya. Ketika masuk kata sin itu senyum. Kan mimnya apa mim? Mu apa mu? Domah atau kasroh? Mustaqim, mimnya apa? Mu apa? Domah, sin sukun. Nah, ketika masuk sin senyum. Mustaqim, coba Bu. Paksakan mustaqim. Nanti kalau ada yang lihat kenapa ya Ustaz kok ngajarin kita tuh apa? Senyum enggak. Nah, itu biar kita bisa apa? Kata orang mah apa? Senam wajah atau latihan drama. Tiba-tiba enggak senyum, tiba-tiba senyum. Dari enggak senyum. Nah, ini apa? Kalau baca Al-Qur'an itu dengan senyum enggak. Jadi ini tuh apa? Bibir ini ketarik. Nah, insyaallah ya. Insyaallah apa Bu? Apa namanya? Ya ininya bagus. Nah, bisa apa? Hikmahnya banyak lah. Senam saraf, habis itu awet muda, ininya, habis itu jago drama, ya kan? Dari senyum jadi nggak senyum, habis senyum lagi cepet kan? Coba ibu, kalau ya perhatikan nih, bibirnya lihat. Ihdinas siratal mustaqim tuh. Gitu ya. Kalau nggak senyum dari mim ke sin nih, mus ihdinas siratal mus. Nah, kalau mus seperti huruf shad, tidak seperti huruf sin. Mustaqim. 1 3. Mustaqim tuh. Mu tetap monyong. Mustaqim. 1 3. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Biasanya ini saya satu huruf saja, nitip satu huruf. Huruf goin. Maghdubi. Goin ada di huruf baju di toko enggak? Enggak ada. Goin itu sifatnya yaitu apa? Rokhoah, mengalir. Maghdubi, mengalir suara, tertahan nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1 2 3. Ghairil maghdubi 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu lagi, lupa. Ya itu hakikatnya seperti kasroh. Alif seperti fathah, ya seperti kasroh, waw seperti domah. Maka ketika ya alai tuh, alai kayak i ya, i alai, sehingga betul-betul alai suaranya apa? I bukan seperti suara kalau nggak ke bawah ghairil maghdubi alaihim tuh alai. Nah, biasanya kita kalau ada tarawehan di rumah apa ada apa tarhibnya kan, apa salat tarawih rakaat jamaah rahimakumullah as-shalat apa sallallahu wa barik sallallahu wa barik alaih. Alaih harusnya alaih. Nah, iya ya itu apa akhirnya seperti kasroh.
Dzalikal kitabu la raib. Iya, ib. Roiba bukan roiba. Roiba alaihim bukan alaihim. Alai. Sudah ya. Maka sekarang tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa? Tanggal 17. Absen nomor 17. Nah, siapa? Satu ayat saja, Bu ya. Enggak usah satu Al-Fatihah, satu ayat saja ya. Ayat 17 siapa, Bu? Ya, Bu Rahmana. Coba Bu Rahmana baca. Ada mic-nya 1 2. Oh, ada mic-nya. Enggak apa-apa, Bu ya. Satu ayat saja. Kalau nggak mau satu ayat nggak apa, satu huruf saja. Ya. Tapi minimal apa, satu ayat ya. Coba ayat apa, ayat 17. Surah. Nggak apa-apa, Bu ya, bukan ini mah saya bukan benar, ini mah kita apa, sama-sama belajar ya gitu, test drive lah, supaya kerasa enaknya ya, Bu ya. Ya kalau nggak dites mah ya udah nggak digambarkan Ibu surga teh indah kayak gini tapi nggak dites, percuma ya, Bu ya. Maka belajar pun harus tes ya. Sok saya ajaran heula kan bahasa kita mah enakeun teu, kalau enakeun lanjutin, kalau nggak enak nggak jadi, ya udah gitu. Dalam tahsin juga gitu, Bu ya, cobain dulu, kalau enak lanjutin, kalau nggak enak ya udah ya, Bu. Yang penting pokoknya kita harus, Bu, kita baca apa tadi, Ibu siapa, Rohmana baca, Ibu Rohana. Ibu Rohana, mangga, Bu ya, baca satu ayat saja, satu ayat, yaitu apa namanya, Bismillah, Bu ya. Ya, mangga Ibu. Cumungut ya. Atau semangka boleh. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah, Bu ya? Sudah, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah, Bu? Enggak satu orang saja? Ya. Jadi sinnya bagaimana, Bu, tadi, Bu? Sinnya gimana giginya? Nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Ibu secepat apapun baca, saya bilang tadi tidak akan memantul. Bismi. Tapi kalau nggak nempel, bismi ya. Kemudian selanjutnya apa sekarang? Bulan berapa? Bulan 6 ya, bulan 6 ya, bulan 6. Bulan 6 nomor 6 berarti. Bulan 6. Absen nomor 6 Ibu Wati. Ibu Wati, mangga, Bu ya, punten ya, sama-sama. So apa? Wati, mangga Ibu. Mangga. Ayat 2, Bu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Rabbil. Kenapa ba harus ditekan? Karena rabbil alamin. Ya, Bu, sudah? Sudah. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 22. Nomor 22 siapa? 22. Nomor 22 arisan. Punten, Bu ya tuh. Ibu nanu iya. Punten, Bu, aduh jadi Ibu ngadamelkeun Ibu. Asal ulah abdi we. Ibu nomor sabaraha? Nomor 22 siapa, Bu? Ibu Evari. Ibu Efmi. Iya, Bu. Mangga, Ibu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Udah? Ya. Jadi hanya bagaimana, Bu? Hanya mengalir apa tidak mengalir? Hanya Ar-Rahmani. Hanya mengalir atau tidak? Mengalir. Hanya
tebal tipis. Nah, kalau tipis senyum. Ar-Rahmani itu. Ar-Rahmani senyum ya. Sudah. Nomor saberapa ini? Masih aya waktu sakedap. Nomor saberapa? Nomor RT saberapa, Bu? RT 2, nomor 2 saha, Bu? Ibu Aris Ibu udah Aris, pulang mangga. Pak Ustad. Udah pulang Pak Ustad. Oh, udah pulang. Oh, apa? RW saberapa, Bu? 26. 26, mangga. Ibu Yeni Ya, dari Ibu ini B3. mangga. Mangga. Ayat 4 ya, Bu ya? Ayat berapa? Oh, mangga, Ibu mangga. Ayat itu ya, ayat 4. Maliki yaumiddin. Wah, ini mah guru ngaji ini mah kayaknya. Ya, Kurang monyong. mantap. Kemudian selanjutnya wawunya ibu-ibu gimana tadi? Lihat kan ibu ini bagus ya bacanya. Yaumi ya. Wawunya harus apa tadi? Monyong manyun. Nah, harus monyong. Kemudian RT saberapa Ibu? RT 3 boleh. RT 3 boleh. RT 3. Oh, Ibu Siti Marwah. Sampai ayat 7 saja ya, berarti 7 orang saja Udah pulang. dapat door prize. RT 4 aja ya Pak. Ya, mangga RT 4. Ibu Nani Suryani Mangga. C2. Enggak. Mangga Ibu punten, ya mangga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya enggak? Kanas. Tuh. Kanas. Tempelkan gigi. Kalau sin gimana, Bu? Tempelkan Gigi kanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pokoknya mah tempelkan gigi secepat apapun kita baca tidak akan mantul. Ayat berapa sekarang? Ayat 6 ya. Satu lagi lah, Bu. Siapa, Bu, yang awalnya sukarela siapa? Atau RT 5? Mangga itu, Bu. Mangga sukarela. Ayat 6. Ayat 6 sampai ayat 7 lah nggak apa-apa. Sukarela mah insya Allah pahalanya paling besar. Ya, Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekali lagi, Bu. Yang lainnya simak. Yang lainnya mangga silakan ambil pelajaran. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tadi kan Ibu lihat ya. Ibu itu bacanya musta. Musta, bukan musto. Kalau musta, kalau nggak senyum lagi nanti kayak musto. Musta jadi musto. Mustaqim harusnya apa tadi? Seperti Ibu tadi bacanya bagus. Mustaqim. Musta. Ketika masuk sin harus senyum. Ayo, Bu, satu ayat lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tadi alaihim. Nah, alaihim seperti i seperti e. Seperti i. Ghairil maghdubi alaihim. Alai tuh. Nah, ya, kegeser sama bahu kita kalau kita taruh tangan di sini. Ya, tapi kalau ngaji nggak usah gini juga. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Ya, kalau dicoba kayak gitu memang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu.
Tapi enggak gitu ya. Kemudian selanjutnya apa tadi? Maghdubi. Goin harus ghairil maghdubi. 1 2 3. Ghairil maghdubi. Maghdubi. Nah, lambatnya gini. Slow motionnya gini. Ghairil maghdubi. Nah, goinnya mengalir. Mengalir apanya, Bu? Suara nafasnya tidak kalau mengalir nafasnya nanti seperti kho, karena goin dan kho satu makhraj. Ghairil maghdu, itu berarti mengalir nafas, tertahan nafas, mengalir suara huruf goin. Tapi minimal pisan goin jangan sampai kolko kola. Ghairil maghdubi Nah, ini sebaiknya tidak ya. Mudah-mudahan dari tahsin kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah, manfaat. Hatur nuhun ibu-ibu, hapunten tadinya sanes ngetes itu mah apa? Ya sama-sama kita murojaah, sama-sama kita belajar ya. Ya, ada hikmahnya juga tadi apa? Test drive ya, harus dirasain Bu ya, harus dirasa. Kalau nggak dicoba, nggak dites, maka tidak akan terasa ya. Coba ibu kan kalau ibu datang kemana, kemana, ke toko mebel, mau kasur yang ini kan ibu dites kan, maksudnya tuh disandarin kan kasurnya supaya terasa. Begitu juga itu sama-sama kita. Tapi ya kurang lebihnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan, memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayahnya. Semoga kita bisa tetap sama-sama belajar bersama, sama-sama memperkuat lagi persaudaraan kita dengan adanya majlis taklim ini. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hapunten ibu-ibu, hatur nuhun. Mungkin sekalian doa Pak Ustadz. Istighfar. Astaghfir salasan. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا قد استودعناك بما علمتناه فاردده الينا عند حاجاتنا اليه ولا تنسناه يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jazakallah khairan kasiron kepada Bapak Ustadz Fulki yang sudah menyampaikan kajian kita pada hari ini, yaitu mengenai tahsinul Quran. Mudah-mudahan bertambah lagi ilmu kita ya ibu-ibu pada hari ini, bagaimana cara kita untuk mempercantik, untuk memperindah huruf-huruf Al-Quran supaya kita bisa lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan melalui proses ya Ibu ya, pelan-pelan kita semua belajar bersama-sama untuk lebih baik lagi mempelajari
supaya bacaan Al-Quran kita lebih baik. Alhamdulillah pada hari ini pertemuan kita atau kajian kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Muhajirin ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Amin rabbal alamin. Mungkin sebagai pembawa acara saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, membaca istighfar 3 kali dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa